Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Septian Hadiwinata Edwin dengan NIM L1A119104. Nah, baiklah, di sini saya akan membawakan materi propagation vegetatif atau perbanyakan vegetatif. Pada video sebelumnya, saya telah membagikan materi berkenaan tentang perbanyakan bit generatif. Dan kali ini saya akan membawakan materi perbanyakan vegetatif. Oke, lanjut. Peta konsep atau mind mapping. Perbanyakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu perbanyakan vegetatif secara alami dan perbanyakan vegetatif secara buatan. Kemudian perbanyakan vegetatif secara buatan itu tergolong menjadi dua. Yang pertama, perbanyakan vegetatif secara buatan yang melibatkan perbaikan sifat, kemudian perbanyakan vegetatif buatan yang tanpa melibatkan perbaikan sifat gennya. Perbanyakan vegetatif. Pengertian perbanyakan vegetatif merupakan salah satu berkembang biak menggunakan bagian vegetatif dari tanaman tersebut seperti akar, batang, atau daun untuk menghasilkan tanaman yang baru. Kemudian perbanyakan vegetatif juga dibedakan menjadi dua yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu alami dan buatan. Nah, seperti contoh yang ada di slide ini, yaitu ada porang atau nama latinnya Amorpapulus mulleri dan pisang atau nama latinnya yaitu Musa sp. Nah, di sini bagi pecinta tanaman porang ada kabar baik juga mengenai tanaman tersebut, bahwasanya tanaman tersebut sedang gencar-gencarnya naik daun karena karena permintaan pasarnya cukup tinggi untuk diekspor ke Jepang. Lanjut. Baiklah, di sini kelebihan dan kelemahan perbanyakan vegetatif. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada masa muda tanaman relatif pendek. Ya, tentu saja karena hasil dari tanaman baru tersebut memiliki umur yang sama dengan induknya. Kemudian produktivitas tanaman yang tinggi. Dengan umur yang sama dengan induknya, yang sama-sama di umur tersebut dapat menghasilkan buah, maka produktivitas tanaman tersebut dapat tinggi. Kemudian sifat yang lebih baik dapat diturunkan dalam menjalankan teknik-teknik atau metode-metode dalam perbanyakan vegetatif itu. Kita dapat mengcombine sifat-sifat unggul dari tanaman-tanaman untuk menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian dapat tumbuh pada lapisan tanah yang dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal pula. Nah, hal ini tentu saja benar adanya karena umumnya yang kita kelola itu merupakan hasil modifikasi untuk membentuk sistem perakaran. Berbeda dengan tumbuhan yang banyak dengan sistem generatif yang memiliki sistem perakaran yang sejati. Kemudian kelemahannya umumnya sistem yang pendek itu artinya memiliki umur yang relatif pendek, tidak setinggi dengan tumbuhan-tumbuhan yang diperbanyak dengan generatif. Dapat mewarisi sifat jelek induknya, ya, karena hasil dari perbanyakan vegetatif itu merupakan dapat dibilang hampir sama dengan induknya. Jadi kenapa dapat mewarisi sifat jelek induknya tadi? Karena karena diperbanyak dengan satu individu, bukan dengan mengcombine dari berbagai individu lainnya dengan seperti generatif. Kemudian biaya pengadaan bibit yang mahal karena perbanyakan vegetatif ini menggunakan metode dan teknik yang menilai cukup
tinggi biayanya, maka teknik tersebut cukup menguras biaya. Nah, yang kemudian sulit memperoleh tanaman dalam jumlah besar karena setiap kali percobaan atau setiap kali melakukan metode perbanyakan secara vegetatif itu tidak menjadi jaminan bahwa semua spesies yang kita uji itu akan 100% berhasil. Bahkan tingkat keberhasilannya itu lebih kecil daripada tingkat keberhasilan atas perbanyakan generatif. Kemudian mudah terserang penyakit. Hal ini daya tahan tumbuhan secara vegetatif itu memiliki daya tahan yang sama seperti induknya, maka ketika ada hama yang datang, tanaman tersebut akan sulit untuk melindungi dirinya. Lanjut, perbanyakan secara alami. Di sini perbanyakan vegetatif secara alami. Jadi perbanyakan vegetatif secara alami itu merupakan perbanyakan yang dilakukan oleh tanaman itu sendiri. Seperti contohnya itu ada stolon, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, dan rizoma ataupun spora. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah, yaitu akibat dari tumbuhnya tumbuhan baru yang menempel pada tanah kemudian membentuk perakaran. Nanti di slide berikutnya akan disediakan gambar untuk lebih mudah dipengerti. Kemudian tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah tadi. Nah, contohnya seperti stroberi, enceng gondok, atau rumput teki. Nah, ini contohnya. Tumbuhan baru menjulur ke tanah untuk mencari tempat yang baru agar tanaman baru dapat bertumbuh dengan baik. Seperti contoh yang di samping itu ada tanaman stroberi yang menjuntai, membentuk atau mencari media tumbuh baru, kemudian akan membentuk akar. Pertumbuhan tanaman stolon yang sangat cepat ini kadang menjadi masalah, khususnya bagi petani. Tumbuhan stolon mempunyai jenis tanaman invasif yang bertindak sebagai gulma tanaman lain, sehingga dapat sulit diberantas dengan tuntas. Seperti contohnya tadi, seperti rumput teki yang mudah sekali untuk memperbanyak dirinya. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan stolon. Oke, kemudian tunas. Tunas merupakan bagian dari tumbuhan yang baru yang tumbuh dari batang. Macam-macam tumbuhan yang memiliki daya untuk bertunas yaitu seperti bambu, pisang, dan gambar yang di samping ini ada Cycas revolta atau disebut dengan penawar jambe. Lanjut ke perbanyakan secara buatan. Jadi perbanyakan vegetatif secara buatan merupakan salah satu bukti rekayasa pembiakan yang telah dilakukan oleh manusia. Karena perbanyakan ini melibatkan manusia sebagai alat bantu untuk memperbanyak diri. Macam-macam perbanyakan secara buatan itu ada ada yang melibatkan perbaikan sifat seperti sambung tunas, okulasi, dan kultur jaringan, atau kita bisa sebut dengan perbanyakan vegetatif secara buatan dengan mode modern. Sedangkan perbanyakan vegetatif secara buatan yang tanpa melibatkan perbaikan sifat itu ada cangkok dan stek. Teknik-teknik perbanyakan vegetatif. Yang pertama, stek. Stek adalah perbanyakan tanaman yang dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman tersebut. Nah, bagian yang dapat tumbuh itu untuk memperbanyak tanaman antara lain akar, batang, dan daun. Kemudian stek ini lebih dipilih oleh petani karena yang dibuat untuk membuatnya hanya sedikit dan dapat
diperoleh dengan bibit dalam jumlah yang banyak. Seperti contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan batang singkong yang dipotong-potong untuk ditanam kembali. Nah, batang singkong tersebut dengan pemotongan-pemotongan yang pas kemudian ditanam kembali ke dalam media tanah. Kemudian akan tumbuh individu baru. Nah, kelebihan dan kekurangan stek itu, untuk kelebihannya itu yang pertama tidak terkendala musim. Kemudian umur individu sama dengan umur induknya. Kemudian dapat bersifat kontinu atau berkelanjutan. Untuk kelemahannya lebih sulit untuk dibandingkan dengan biji karena metode ini yang seperti saya bilang tadi tidak 100% dapat menjamin keberhasilan dalam memperbanyak bibit. Kemudian harus memiliki induk yang bagus. Ya, untuk apalagi dalam konsep atau ruang lingkup pertanian, ya kita mesti memiliki induk yang bagus agar tanaman kita memiliki kualitas yang baik. Kemudian cukup memakan biaya yang mahal. Nah, kemudian ada cangkok. Cangkok merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong yang ada di tanaman. Cara ini untuk meminimalisasi tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif. Sifat ini seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, rasa buah dan keindahan bunga, yaitu dapat diturunkan dari induknya. Kemudian hal ini karena hasil dari cangkok itu bisa dikatakan hampir 100% serupa dengan induknya. Akan tetapi jika hasilnya menyimpang dari induknya biasanya disebabkan oleh mutasi gen. Lanjut, cara mencangkok tanaman yaitu yang pertama, kita harus pilih cabang yang lurus serta yang bagus, yang mudah untuk kita kuliti. Nah, yang kemudian kita kuliti bagian kambium tanaman tersebut. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada kambium yang tersisa. Kemudian setelah kita kuliti, kita lapiskan dengan media tanah atau media tanam untuk membentuk sistem perakaran yang baru. Setelah kita lapisi dengan tanah, maka kita lapisi juga dengan plastik agar tanah tersebut menempel baik pada bagian yang kita kuliti tersebut. Kemudian setelah itu kita kontrol tanaman tersebut agar tidak kekurangan asupan nutrisi. Setelah itu, jika telah memiliki akar dan cabangnya tidak layu, maka tanaman tersebut telah membentuk tumbuhan baru. Kemudian ada sambung tunas. Teknik sambung tunas yaitu salah satu teknik memperbanyakan vegetatif yang menggabungkan bagian bawah dan bagian atas tanaman sehingga terciptanya tanaman baru. Tujuannya agar terciptanya bibit unggul yang melibatkan dua sifat tanaman yang unggul. Seperti gambar di samping, itu metodenya. Yang pertama, kita membentuk atau mengambil entres atau pucukan dari tanaman yang kita dapat bilang itu tanaman yang unggul. Kemudian bagian entres tersebut kita bentuk runcing yang digunakan untuk menusuk pada bagian bawah. Nah, untuk bagian bawahnya kita cari tanaman yang memiliki keunggulan daya akar yang bagus agar memiliki perakaran yang kuat. Kemudian bagian bawahnya kita bentuk, kita belah menjadi dua dan kita potong untuk
guna memasukkan bagian entres tadi. Setelah kita memasukkan, kita ikat bagian entres dan bagian sambungan tersebut menggunakan plastik. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi terjadinya pembusukan disebabkan oleh bakteri. Kemudian bagian yang terakhir boleh kita untuk menambahkan penutup kepada bagian sambungan agar tidak terjadinya penguapan secara masif. Dalam proses teknik sambung tunas ini diperlukan keadaan yang bersih dan higienis agar bakteri yang ada di tanah agar tanaman tersebut tidak terkontaminasi dengan bakteri. Kemudian ada okulasi. Okulasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu tumbuh dengan cara menempelkan sepotong kulit kayu yang bermata tunas dari batang pada satu irisan kulit pohon dan batang bawah yang memiliki tumbuh bersatu hingga menjadi tanaman yang baru. Nah, umumnya dalam melakukan okulasi dan stek ini, yang stek tadi itu memiliki kisaran umur antara 3 bulan sampai 4 bulan. Hal ini disebabkan karena pada umur tersebut tanaman sangat aktif untuk membelah sel. Nah, untuk prosesnya kita ambil bagian mata tunas yang sangat bagus dari tanaman-tanaman yang memiliki keunggulan tertentu. Kemudian kita sayat hingga tersisa bagian kulitnya saja, tidak beserta kambium. Kemudian kita sayat batang yang menjadi media untuk membuat tanaman baru. Kemudian kita masukkan atau tempelkan tunas tersebut serta kita ikat dengan tali rafia atau kita lilit dengan plastik. Nah, dalam melakukan hal ini juga tentunya diperlukan keadaan yang higienis karena dalam melakukan hal ini tanaman mudah sangat terkontaminasi dengan bakteri yang dapat menyebabkan tanaman tersebut busuk atau mati atau gagal dalam melakukan okulasi. Dan yang terakhir ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan sel yang menggunakan sel jaringan atau organ untuk membentuk tanaman baru dengan medium buatan secara aseptik. Artinya di sini untuk melakukan perbanyakan vegetatif menggunakan kultur jaringan itu dapat menggunakan sel jaringan atau organ dengan medium buatan yang steril hingga dapat membentuk tumbuhan baru. Biasanya kultur jaringan ini dimanfaatkan dalam bidang pertanian seperti penyediaan bibit dalam jumlah yang sangat besar, menghasilkan bibit yang unggul, serta menghasilkan bibit yang bebas dari hama dan penyakit, dan memperbaiki sifat-sifat tanaman. Karena yang diambil untuk menjadikan tumbuhan baru itu adalah sel jaringan dan organ-organ yang terpilih, maka umumnya dengan teknik atau metode kultur jaringan ini sangat dapat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perbanyakan vegetatif sebelum-sebelumnya. Namun di sisi lain, kultur jaringan ini memiliki kelemahan, yaitu sangat menguras biaya dalam memperbanyak keturunannya dan melibatkan para ahli untuk dapat melakukan kultur jaringan ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.